Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 Pendidikan Inklusi, saya yang bernama Dina Sri Wahyuni dan teman anggota kelompok saya yaitu Elvani Junita, Tira Cornelia, Serlina Aulia. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Profesor Dr. Mega Iswari MPD. Judul materi kami hari ini yaitu keberagaman peserta didik dengan berbagai latar belakang. Pokok pembelajaran yaitu ada keberagaman peserta didik ditinjau dari ekonomi, sosial, budaya, daerah, fisik, mental, emosi, dan perilaku. Sekolah umum maupun sekolah khusus atau sering disebut dengan sekolah luar biasa, pada umumnya peserta didik belajar oleh guru berdasarkan kurikulum yang sama dengan pembelajaran yang sama pula. Pembelajaran dapat dikatakan efektif jika guru memahami adanya keberagaman peserta didik dan melaksanakan pembelajaran tidak hanya berdasarkan karakteristik peserta didik yang bersifat umum, tetapi juga memperhatikan karakteristik peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus yang ada di dalam kelas. Jika peserta didik memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain, maka penggunaan kurikulum yang sama dengan pembelajaran yang sama dapat dikatakan sebagai suatu sistem pembelajaran yang tidak adil. Nah, suatu pembelajaran dikatakan adil jika setiap peserta didik memperoleh layanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Menurut Soete Jiningsih, status ekonomi adalah gambaran tentang keadaan seseorang, keluarga, atau suatu masyarakat yang ditinjau dari segi sosial ekonomi. Status ekonomi yang didasarkan atas penghasilan, pekerjaan, pendidikan, dan gengsi sosial dapat sangat mempengaruhi sikap pembelajar terhadap sekolah. Siswa yang mempunyai status ekonomi yang rendah sering mempelajari budaya normatif yang berbeda dari budaya kelas menengah sekolah tersebut yang menuntut daya saing dan penentuan tujuan. Yang kedua, ada keragaman sosial. Faktor sosial yang dimaksud adalah masyarakat, yaitu manusia-manusia lain di sekitar individu yang bersangkutan. Nah, sejak lahir, peserta didik telah mulai bergaul dengan orang-orang di sekitarnya, dengan lingkungan yang pertama adalah keluarga. Pengaruh lingkungan keluarga terhadap perkembangan peserta didik sejak kecil sangat mendalami dan menentukan perkembangan pribadi peserta didik selanjutnya. Hal ini disebabkan karena pengaruh itu merupakan pengalaman yang pertama. Pengaruh yang diterima peserta didik masih terbatas jumlah dan luasnya. Intensitas pengaruh itu sangat tinggi karena berlangsung terus-menerus, serta umumnya pengaruh itu diterima dalam suasana bernada emosional. Yang ketiga ada budaya. Menurut KBBI, budaya artinya pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Setiap peserta didik hidup dan dibesarkan dalam budaya tertentu. Budaya sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembelajaran. Banyak aspek budaya mempunyai andil bagi identitas dan konsep didik diri peserta didik dan mempengaruhi nilai, sikap, dan harapan, hubungan sosial, penggunaan bahasa, dan perilaku lain dari para peserta didik. Perkembangan dan pembentukan kepribadian pada diri masing-masing orang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat di mana seseorang itu dibesarkan. Yang keempat ada daerah. Kondisi letak daerah secara tidak langsung juga membentuk keberagaman peserta didik dengan berbagai aspek kehidupannya. Nah, yang kelima ada fisik. Dari segi fisik, mudah untuk diamati perbedaan individu seperti tinggi badan, raut wajah, proporsi tubuh yang dalam ini dipengaruhi oleh faktor keturunan. Namun, tidak dipungkiri, faktor lingkungan juga berpengaruh pada perbedaan individu segi aspek fisik. Keragaman fisik pada peserta didik dapat dilihat dengan ada jenis kelamin, ada perempuan dan laki-laki, ada peserta didik yang kelengkapan dan fungsi standar pada anggota tubuhnya. Nah, ada peserta didik yang gemuk, sedang, kurus untuk ukuran pada kelasnya. Keberagaman peserta didik yang keenam itu ada mental. Kemampuan berpikir, setiap orang termasuk peserta didik dan guru itu berbeda.
Kemampuan berpikir seorang disebabkan oleh faktor intelijensi, tingkat pengetahuan, tingkat pengalaman, tingkat pendidikan, dan berbagai faktor yang lain yang berpengaruh pada kemampuan berpikir individu. Berpikir sebagai aktivitas mental yang memiliki 3 fungsi, yaitu membentuk pengertian, pembentukan pendapat, dan pembentukan kesimpulan. Dengan adanya pendidikan, diharapkan siswa dapat berpikir dengan jernih dan cerdas. Dengan bantuan guru, siswa mengembangkan kemampuan berpikirnya. Guru memberikan soal-soal yang membuat anak berpikir, terlebih jika siswa diberikan soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, maka akan membantu mental dan akan memecahkan masalah keseharian peserta didik. Keberagaman peserta didik yang ketujuh itu ada emosi. Menurut beberapa ahli, bahwa emosi merupakan hasil manifestasi dari keadaan fisiologis dan kognitif manusia, juga merupakan cermin dari pengaruh kultur, budaya, dan sistem sosial. Kultur dan sistem sosial tempat individu tinggal dan menetap akan membatasi dan mengatur kepada siapa, kapan, dan di mana saja seseorang boleh memperlihatkan dan merahasiakan emosi-emosi tertentu, serta dengan cara seperti apa emosi tersebut akan dimunculkan melalui perilaku non-verbal dan ekspresi wajah. Keberagaman peserta didik yang terakhir itu ada perilaku. Setiap kelas memiliki karakteristik yang berbeda. Heterogeneitas kelas menjadi salah satu keniscayaan yang dihadapi oleh guru. Sebagai pendesain pembelajaran, guru harus menjadikan karakteristik siswa sebagai salah satu tolak ukur bagi perencanaan dan pengelolaan proses belajar mengajar. Setiap individu peserta didik memiliki keunikan yang membedakan ia dengan yang lain. Hal tersebut disebut dengan karakter atau perilaku. Ada yang memiliki karakter yang baik, ada pula yang memiliki perilaku yang jahat atau karakter jahat. Ada yang mudah marah, ada pula yang penyabar. Melalui asesmen, guru mengetahui karakteristik semua peserta didiknya. Guru akan memahaminya dan membuat rancangan pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik masing-masing peserta didik untuk menunjang prestasi belajarnya. Baiklah, kesimpulan dari materi kita tersebut adalah keberagaman menurut Banks adalah sebuah jenis yang alami pada manusia dan siswa pada umumnya. Selalu berbeda siswa satu dengan yang lain dalam hal tertentu. Setiap peserta didik memiliki keragaman yang berbeda-beda, mulai dari perbedaan individu dari segi psikis maupun fisik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman peserta didik kebanyakan berasal dari faktor internal siswa daripada eksternal. Latar belakang sosial siswa seperti latar belakang keluarga dan teman-temannya adalah merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi perbedaan individual siswa dalam belajar. Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi perbedaan individual dalam belajar adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan fisik, mental, intelektual atau kognitif, dan faktor psikologis. Baiklah, itulah sekian dari materi dari kelompok 5 dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kepada ibu dan juga teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk memperhatikan presentasi kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.